لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعيذكم بكلمات الله تعالى من كل شيطان ومن كل عين لا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, khususan yang saya muliakan Bapak Muhammad kemudian mudah-mudahan dia sholat. Para asatidz, para kiai, para gus, semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi masalah saya. Susun kita Rabbil Alamin, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan. Di ujung-ujung sebenarnya, ujung-ujung saya disuruh ngomong. Enggak salahnya ini bocor halus maksudnya. Sengaja saya untuk biar enak ngopi gitu kan sama Udud. Disuruh dulu kan. Ya disuruh ngomong. Ya nggak apa-apa lah ya. Kabar. Kalau di warung nasi Padang, kalau tadi Muslimnya bisa jalan di atas kabel, ya, sebenarnya saya bisa jalan, bisa sholat di atas daun pisang. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau biasa saya sholat bisa di daun pisang. Ada daun pisang? Kalau kabel enak ya, ada daun pisang. Saya akan contohkan ya, sholat di atas daun pisang. Di daun pisang, bukan di pohon pisang. Kalau orang sholat di pohon pisang, itu kebanyakan lagu mesti lega, sholat di pohon pisang. Itu namanya kebanyakan lagu. Nah, di warung Padang itu kan suka ada lilinnya, ada lilin. Biasanya kalau ada lilin. Padahal siang-siang lilin dinyalain buat apa? Musir lah. Padahal waktu kencang terang ada musir laler. Ya anggap aja saya lilin pengusir laler gitu kira-kira ya. Berbanyak kiai, banyak ustaz, banyak ajuman, saya disuruh ngomong anggap aja lilin di warung Padang yang fungsinya buat musir. Biasanya kalau udah ada lilin, lalernya kagak ada. Nah, gitu. Pas saya ngomong pergi laler berarti kan gitu kira-kira ya. Laler. Pas saya ngomong ngobrol berarti laler gitu kira-kira ya. Alhamdulillah kita ini bersyukur banget ya, di kampung kita ada guru kita, ada Ustaz Mukarramin yang bisa mengurus anak-anak yatim. Mudah-mudahan senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan sunat sebetulnya urusan yang malayatimul wajib dilatih bahwa wajib. Artinya secara hukum asalnya nggak disunat juga nggak apa-apa.
kalau memang utar sholatnya bisa suci tanpa disunah, sayang umpamanya dibuang, ya kan? Sayang. Sayang buat variasi jangan dibuang, boleh-boleh aja. Cuman asal wudu barangkali disemprot pakai setim gitu kira-kira ke dalam-dalam biar suci. Disemprot ke dalam. Kalau soal suci udah selesai bisa sholat. Tapi kan ribet, setiap mau sholat dulu semprot, kemudian kotor. Salah satu hikmahnya li Allah yang sholat kata jima katanya, nanti kata Bismillah tadi mudah-mudahan bisa dipergunakan sebagaimana istrinya. Tapi ada pelajaran lain daripada kita ini adalah bagaimana anak-anak kita ini diajarkan berkorban di dalam agama. Sudah mulai meneteskan darah, sakit kan? Apalagi kebiasaan di kampung kita mah di Sunda itu kadang-kadang udah pada gede, udah SMP, kadang-kadang gugur ya. Kalau di kampung saya 2 tahun udah kegedean, saya sendiri di Sunda umur 20 hari, jadi bayi merah udah disunat saya. Makanya umur 2 hari, 20 hari udah ke masjid jadi imam. Lalu udah pada gede kadang-kadang diuber, udah hati-hati kan halot. Jadi bagaimana sesuai dengan yang menjadi fungsi dan tujuan kita atau diciptakannya kita, nah konsep daripada ibadah ini bisa macam-macam, bisa bentuknya bisa macam-macam, bisa ibadah yang Allah, bisa aja yang secara sifatan, bisa ibadah yang langsung kepada Allah, maupun ibadah-ibadah yang dikaitkan dengan urusan manusia. Hanya ada ibadah yang mustarak bil badan, ada ibadah badan, ibadah harta, ada ibadah badan dan harta. Ini penting di dalam agama. Karena yang mulia itu walladzina jahadu walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang beriman kepada Allah, wujud iman itu sendiri tentu diaktualisasikan dalam bentuk pengabdian. Tidak hanya tasdik, tapi bagaimana pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Tapi di dalam iman sendiri tentu tidak hanya saja keyakinan, bukan hanya percaya, tapi kudu diupayakan sampai dengan yakin. Tak kasih contoh. Ada orang datang ke rumah Pak Haji Giono, assalamualaikum, waalaikumsalam, yang keluar bininya. Pak Haji Giononya ada, nggak ada lagi di Al-Ajiz. Oh, selesai. Pulang dia, pulang. Ini informasi model begini baru percaya. Karena orang yang bertanya tentang Pak Haji Giono, begitu ketemu orang di luar yang gak suka dengan Pak Haji Giono, terus nanya, "Ente dari mana?" "Dari rumah Pak Haji Giono." "Ada Pak Haji Giono?" "Kagak ada, katanya di Al-Ajiz." "Bohong, sama saya barusan habis nenteng-nenteng janda." Ini orang kepercayaannya bisa berubah. Oh, berarti dia bohong gua. Ini baru percaya. Ini iman, kalau baru percaya gampang masuk angin, gampang ketipu. Mestinya orang itu begitu dengar percaya, ono di Al-Ajiz lagi ada acara, dapat informasi dari istrinya begitu, saya nggak percaya, coba saya tengok, ditengoklah dari sono. Oh iya benar, ono Pak Haji Giono. 2 dalilnya, 1 dengar dari istrinya Haji Giono di Al-Ajiz, yang kedua melihat dari jauh, iya benar itu mukanya Haji Giono, mulai kuat. Dari percaya mulai ada dalil yang kedua. Ada kalau jauh marabun, apalagi malam kurang jelas, langsung didatengin, cok di situ 2 meter dari Haji Giono. Bener ini Haji Giono persis
Ini Haji Giono keluar ketemu setan genderuwo kudu apapun. Haji Giono di mana? Malam Senin ada di Al-Hadis. Ada Haji Giono sama saya mancing yang tidak bakal berubah model begitu. Keyakinan. Bagaimana kalau kita benar pada Allah itu iman itu seperti itu. Tidak hanya percaya. Makanya kalau orang percaya itu begitu. Percaya kalau bisa musisi pakai ayat kursi tapi sambil lari. Ada orang serem baca ayat kursi, tapi baca ayat kursi sambil kabur. Oh tidak boleh. Setan tidak jadi kabur. Kenapa? Kata setan dia kepanasan kabur. Itu sama dengan sima aing sima mau lah gajah itu juga bisa buana. Nya aing siramu sima, aing kasih maku mau kasih maku. Aing kabur mau kabur. Jadi kamu iman tidak bisa hanya sekedar percaya, naikin, maka perlu idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'hu taradud muwaffiqun lil waqi' nasyikun an dalilin. Dibesarkan di hajinya. Tanya ke dia muqarrabin. Apa itu? Itu iman. Makanya enggak aneh kalau ilmunya belum makan begitu. Dulu emak bapaknya tahlilan maulidan, iya. Ngaji dikit ketemu guru yang lain tiba-tiba emak bapaknya disesatin. Iya. Maulidan bid'ah, tahlilan bid'ah. Kenapa? Ilmunya enggak makan. Hanya ikut. Nah, iman kudu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil idrakun jazimun. Kudu ada ma'rifat. Apa? Idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'hu taraddud muwaffiqun lil waqi' nasyi'un an dalil. Ma'rifat. Yang kedua tasdiq, iddi'an dan qabul. Apa dipanjangin enggak jelas pokoknya. Dengan gimana? Analoginya kayak tadi. Kata orang tua, Allah itu pangeran anjeun, Tuhanmu Kanjeng Nabi Muhammad itu nabimu nabi terakhir. Jangan hanya cukup mendapat informasi itu, karena Nabi mengisyaratkan al-ilman uriyan wa libas taqwa. Iman itu telanjang pakaiannya takwa, wazin wasamratuhu wazinatuhu al-hayya. Perhiasannya rasa malu, batamrotuhu al-ilmu. Tidak dibenarkan orang beriman membiarkan diri dalam kebodohan. Harta mahkudu kona'at, materi mahkudu kona'at, tapi urusan ilmu tidak boleh kona'at. Pahim tuh? Pahimna. Jalan tuh? Jalanna. Jadi ya. Ngaji. Iman dah tuh, beresin dah tuh. Karena hati-hati. Orang ada suka, saya senang tawasul, paling suka dengan tawasul. Hati-hati kalau nggak ngerti apa itu, apa yang dibaca, tujuan baca, siapa yang baca, maksud baca, bisa masuk jatuh kepada kafir mustausilah. Kalau itu orang benar. Hati karena tidak pernah dibenarkan mempertuhan bacaan, mempertuhan asma. Karena Tuhan adalah zat yang memiliki asma. Iman. Iman. Nah, pesantren itu diajinya atau ilmu iman ya? Allah wujud. Moha. Mafatul hawadisi. Qiyamu binafsi wadaniyah qudra irada. Ada wujud idofi, wujud aridi, wujud zamani, wujud hakiki. Apa itu wujud aridi, zamani, idofi, hakiki? Pahami supaya kenal kepada makhluk, kita kenal sejati kepada Khalik. Idan idofi, idan majaz. Ini pesantren kitabnya atau mesti ada itu saja. Pak Abdul Majid ya. Dulu saya bukan Abdul Majid saya. Belum telat tadi. Abdul Majid. Kalau kifayatul awam atau Fathul Majid.
Tapi juga tidak gampang. Makanya orang yang nanggung gampangin, biasanya gampangin atau gampang. Gampang duduk, dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik, atau enggak, atau ngegampangin. Orang punya keris dianggap syirik. Dari mana keris bikin syirik? Gitu kira-kira. Kan ada urusannya keris sama syirik. Ya, awas kan. Silakan, lumayan buat pajangan. Ada yang nawarin juga buat cantik. Kira-kira ya. Alhamdulillah. Benar. Ini. Lah kalau ada yang nawar sendiri yang nggak ada dijual lebih. Begitu kira-kira. Iya. Daripada nyari topeng. Lah tiga topeng itu harganya 2 miliar, yang bunyinya 7. 7 bukan topeng. Sama ayam kate yang kalau pokoknya pagi-pagi lebih mahal. Pagi-pagi. Belum aja. Pagi-pagi. Itu 5 miliar. Nah ini ngacau apa? Ujuk-ujuk saya disuruh ngomong. La ilaha illallah Rasulullah. Namanya lilin atau mengusir lalat ya. Biasanya gitu, kalau iman kurang pati ini, ilmunya kurang mapan, parno. Kadang-kadang menganggap jin itu lebih kuat daripada diri kita. Kita lebih kuat dari jin. Kita manusia lebih. Malah jamaah malam minggu Pak Kustanto itu jin di perman. Sama jin takut kepret. Awas. Karena kita manusia hebat kuat, padahal kita yang dikendalikan. Kuatan kita. Kan kalau orang kesurupan, gimana mbak? Jangan ditanya. Mau apa? Kopi pahit. Gua aja belum ngopi, goblok. Ya, itu loh. Kayak tadi was-was. Apa-apa jadi was-was. Atau kadang Allah disembah malamnya, Allah diminta malamnya, siangnya Allah dituduh. Punya utang, pengen banyak, pengen lunas. Kata Ustaz duha, tahajud, minta sama Allah. Sedekah 1.000 diganti 10.000. Ayo, bahkan kalau sedekah ngasih sama Ustaz Mukorobin, Allah kasihnya 9.000 kali lipat. Terus 9.000 kali lipat. Makanya gak heran kalau ngasih sama Ustaz Mukorobin 10.000. Bapak hanya mikir kelipatannya aja. Kan ada yang 10 kali lipat, ada yang 70 kali lipat. Sedekah itu ada yang bukan kita milih nawadir, ada 100, ada 300 kali lipat, ada 1.500, 700 kali lipat, 1.500 kali lipat, 9.000 kali lipat. Ini kayak kalau sedekah Ustaz Mukorobin 9.000 kali lipat. Tapi kalau ngomong yang benar, jangan Ustaz dibuat yakin. Kesian Ustaz Mukorobin nggak kebagian. Beliau nih warno api sendiri ya, mohon izin. Kiai, mohon izin sendiri ya. Kata pendek sih. Dari tadi yang
kecewa dia. Kalau ngasih Ustaz nih ada rezeki, kau usah buat yatim, Ustaz buat yatim. Beliau ini waro. Kalau amanatnya buat yatim tidak bakal dimakan, pasti dikasih yatim. Akhirnya beliau nggak kebagian. Kalau mau ngasih kasih, nih Ustaz. Tapi kalau ngasih ke mukorobin, nih ada rezeki, insya Allah yatim bakal kebagian. Benar? Nih. Apalagi nih, Ustaz ini buat beli garam, tapi beli garam semua di waro. Belajar aktif. Saya ini buat wudhu, beli prokos semua. Banyak untung. Nih Mbak, ada rezeki, selesai, yatim kebagian. Oh yang nyari makan di Mukorobin, tapi ngasih ke Ustaz Muhammad. Dan jangan hati-hati, apalagi amal Ustaz buat madu, kacau. Kita dijalanin repot. Ini kalau udah mau, agak itu loh. Pernah dikit lagi ngasihnya. Nah, balik. Udah kalau orang iman tuh udah pasti yakin, nggak bakal pasti dibalas oleh. Nggak bakal bakar, dimakan, ketipu, nanti nggak dikasih yatim. Itu tanda orang nggak percaya sama janjinya Allah. Orang ditipu aja gede pahalanya. Ditipu, gede loh pahalanya. Orang saking butuhnya, berarti nipu. Itu udah yang ditipu kiai lagi. Masya Allah, gede banget itu pahalanya. Ada orang Pak minta nipu, kita kasih ikhlas karena Allah, gede pahalanya. Ditipu, benar. Terus sama begini, kita kasih aja. Nah, iman nih. Ya Allah, minta pengen bayar utang, sedekah. 40 hari dijalanin, waqi'ah jalanin, Tuhan jalanin, pengen banyak duit. Fatihah, la ilaha illallah 1001 kali. Puluhnya 1001. Kalau ada orang mau hajat nih, benar-benar mau hajat. Terus 1001 kali, 4 malam berturut-turut. 4 malam, Fatihahnya 14 kali, sholawatnya 200, istighfarnya 14.000. Ya, minta sama Allah. Minta sama Allah. Makanya kudu supaya jalan nanti. Datang sakit, berobat ke dokter. Berobat ke dokter bukan nyari sehat. Jangan pernah datang ke dokter nyari sehat. Jangan pernah. Dokter gak jualan paket sehat. Bener gak? Dokter mana yang jualan paket sehat? Datang ke dokter nyari apa? Jalanin perintah Allah, ikhtiar karena Allah nakdirkan bisa ikhtiar berobat. Saya berobat, nyari sehat. Kepada Allah jangan ke dokter, kepada Allah jangan ke obat, tapi telan obatnya. Karena kalau nyari sehat ke dokter, ujung-ujungnya dokter dicela, mahal doang sembuh. Salah kan preventif. Mahal doang sembuh. Begitu cemek, cenggo. Lah salah ente nyari sehat di dokter. Nyari sehat di Allah, kepada Allah. Ikhtiar ke dokter. Jangan sakit mah ikhtiar ke bengkel. Tetap kudu logis. Ikhtiar mah kudu logis. Akidah mah bener rezeki aturannya Allah. Keyakinan bener rezeki aturan Allah. Tapi kalau mancing pengen dapat kudu pakai umpan. Segoblok-gobloknya ikan nggak ada doyan kawat. Benar. Iya. Tetap syariatnya jalan, hakikatnya jalan. Urusan hak, urusan hakikat, syariat, urusan akal. Wah, ada yang nakdirin rezeki mah Allah. Biar nggak pakai umpan juga, kalau Allah tentukan dapat ikan pasti dapat.
pakai mobil pada kering. Itu loh. Iya, memang masih ada kemungkinan hasil. Mungkin ada ikan selebor. Kalau ada umpannya seluruh sana, seluruh sini nyangkut. Alhamdulillah rezeki. Ada kemungkinan ada yang numbuhin padi di sawah Allah, tapi Allah perintahkan yang Allah pun mampu numbuhin padi di ubin, tapi Allah perintahkan nanam padi di sawah. Jalan hakikat dengan syariat. Nah, lagi-lagi tidak ada lain upaya, hanya ikhtiar ibadah mengabdi kepada Allah. Itu walaupun nanam padi. Itu loh, iman tuh. Jadi jangan kalau Allah kalau Allah menentukan saya pinter, biar nggak ngaji juga pinter. Orang yang ngaji aja udah bego. Gimana sih ini? Ya kan? Yo akam dulu ngaji ketahuan nggak bisa. Cakep. Mana yang lebih baik? Nggak ngaji bisa tetap laduni, atau ngaji bertahun-tahun nggak bisa? Mana lebih baik? Ngaji bertahun-tahun nggak bisa. Kenapa? Karena dinilai ikhtiarnya. Mau 10 tahun, kamu pengen masuk pri? 10 tahun ngaji nggak bisa? 10 tahun itu mencari pahala, mencari ridho Allah. Tapi tiba-tiba bisa nggak belajar lagu ini, pahala nyarinya di mana? Belum tentu manfaat dan bisa diamalkan. Betul nggak? Jadi bukan urusan bisanya, urusan belajarnya. Tapi rata-rata orang kalau udah nyentuh air pasti basah. Iya. Rata. Ini saya nggak tahu ya. Udah ya. Gitu ya. Nah, jadi gimana tuh beres? Pokoknya orang-orang berubah, ya, semoga berubah. Kudu sampai yakin, kudu nempuh akal di Tuhan. Jadi syariatnya jalan. Kayak ibadah juga ada syaratnya. Jangan yang penting ikhlas, salah kaprah juga. Makanya penting kenapa Rasulullah menganjurkan, merintahkan kepada kita ngaji sepanjang hayat. Kenapa? Karena sepanjang hayat itu juga setan berupaya menyelakain kita. Sepanjang hayat kita diperintahkan ngaji, karena sepanjang hayat itu pula setan berupaya mencelakakan kita. Ya, satu kudu ada ilmunya. Al-ilmu bi ma'rifatil ma'bud. Ilmu tentang Allah yang disembah. Al-ilmu bi kaifiyatil ibadah, kudu ngerti ilmu tata cara ibadah. Lagi-lagi konsepnya belajar. Sholat ada tuntunannya. Iya. Enggak ujuk. Yang penting ikhlas, kata siapa? Benar, ikhlas itu penting, tapi bukan satu-satunya yang penting. Iya. Bapak sholat subuh 3 rakaat. Sholat pada subuh selesai rakaat. Allahu Akbar. Maka benar rukun yang dipenuhi pasokan tulisannya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata bini, Pak, dapat sholat subuh 3 rakaat. Ibu dari kecil sholat subuh 2 rakaat dulu. Aku dalam rangka bersyukur kepada Allah, mumpung rezeki lagi banyak, badan sehat, sekarang mah kita tambahin 1 rakaat. Emang boleh Pak? Yang penting ikhlas. Diterima? Maka Ini contoh ekstrim. Supaya nggak bilang yang penting ikhlas. Iya, gitu loh. Hati-hati. Kalau cuma dulu kali tempat ngaji rada susah. Lah sekarang ustaz nampaknya minta ampun.
Udah disamperin nggak usah, kiai dari Kudus diimpor ke kemari, sampai gak mau juga ngaji dari Cianjur jauh-jauh. Apa? Masih kagak mau juga. Dulu Ustadz jarang, karang, ngampar. Ada daun unti, bekas kue unti, ada daun dibuka, ada Ustadz lonjor, sakit banyak-banyak. Allah ya Karim, kok masih males baik makan begitu lambiak res kolam cerut. Ya, ini goreng masukkan ke nasi. Lambiak res, kolam cerut, lah beres, tinggal cerut. Itu ada syaratnya ibadah juga. Ada untuk, makanya selalu kamar ro'ayatun muni. Sholat seperti kalian melihat aku sholat. Kita tak pernah kan melihat Rasul sholat? Iya. Ada. Rata-rata Allahu Akbar. Bapak khusyuk. Saking khusyuknya sampai rakaat berapa? Saking khusyuknya. Ya. Nah, kalau bapak ibu sholat masuk Allahu Akbar. Begitu 2 rakaat sholat 2 rakaat. Bingung kan? Nah, cari penyebabnya. Satu, penyebabnya bisa jadi ceboknya belum benar, wudunya belum benar, istijanya belum benar, toharatnya belum benar. Bisa jadi dari situ ya. Kulitnya dulu, tahu ketek? Tahu ketek? Menir banget kan? Wah, kalau ketek menir banget. Begitu dibuka, kulitnya dalam, di dalam ada kulit gede banget. Kenapa? Kulitnya bolong. Kulitnya bolong. Masuk potensi ulet masuk ke dalam petek, makanin petek di dalam sampai uletnya gede, peteknya masih kelihatan menir, isinya kagak ada karena ulet. Yang repot kulitnya bolong, ulet ujung masuk ke hati, ulet sombong masuk ke hati, ulet takabur masuk ke hati. Beresin kulitnya juga, karena itu juga syariat yang diberi. Gini anak muda masuk ke ada yang sholatnya karena rambutnya panjang depannya. Cakep bukan zamannya nggak cakep. Saya juga nggak tahu ya. Biasanya nggak gitu lebih. Iya, itu kira-kira. Ya. Karena kalau sujud, beri angkat elah. Agak ada action. Pas sujud, aih. Aduh, ini nggak cukup mah, nggak cukup bulan. Bisa ngobrol jam 11 saya lihat nggak pakai bulan, tapi ilmunya sesek. Paling tingginya 155, tapi ilmunya itu lebih tinggi daripada ini. Lah saya mah kecelakaan aja suruh ngomong saya bukan orang alim saya. Orang Cianjur saya beresin beres. Kalau masih bisa ini rakaat berapa kemungkinannya bisa jadi toharohnya belum benar, berhak suci dari apa istinjanya belum benar, atau bisa jadi utangnya belum terbayar. Di antaranya rek 1 rek pan bagusnya mah cebok aja khusyuk, atau sholat nggak bisa khusyuk, berok cebok khusyuk, iya bener. Kalau berak atau khusyuk, emang ada berak khusyuk, ada kencing atau khusyuk, emang ada kan. Kalau pengen kencing tak kuat kan, aduh, sampai pas mau ke kamar mandi ada orang, wah buruk, nggak kuat ya. Begitu dibuka jongkok ser dalam hati, Allah. Ini kalau bukan Allah yang ngeluarin, yang saya sendiri rumah sakit, itu kencing khusyuk. Pegangin, jangan berdiri. Jongkok. Itu loh, khusyuk.
dalam hati gak usah ucapin alhamdulillah, jangan. Ya Allah, seandainya engkau tidak menjadikan keluarga bakal terkuat. Begitu cebok, apa doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji anil fawahish. Dalam hati nggak bisa bahasa Arab, bahasa Arab boleh. Ya Allah, sucikan hati hamba dari sifat munafik dan jaga kemaluan ini dari dosa-dosa besar dan keburukannya. Aku belum khusus sholat, khusus cebok, khusus berak. Maksudnya zikir, ingat kepada. Jadi jangan ingat kepada Allah pas sajadah digelar, tapi ingat Allah. Itu pun cuma beberapa menit, dan berikutnya mengingat kesusahan. Ingat dan seterusnya. Nah, ada aturan, ada ilmu bikaifiat kita. Nah, salah satunya pakai Jepang dulu, masya Allah. Itu disunat. Lagi menikmati bentuk baru. Adab juga pakai di dalam sholat, dalam ibadah. Kenapa saya ingin contohkan sholat? Karena sholat awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Seakan-akan jadi rujukan. Ya. Adab juga pakai. Jangan pakai sarung doang sholat. Enggak pakai celana di dalamnya. Bapak pakai sarung doang, sah nggak? Sah nggak? Sah, secara fikih sah. Cuman itu bunyi kok. Apalagi ibu-ibu pernah doang sholat di amin amin. Dan secara fikih sah, iya. Tapi coba kalau ruku gelantung. Punya anak 5, yang netek 6. Bener ya? Mana yang paling tua ogah di sapi lagi? Ini aja berdua di sapi nih. Nah, salah satunya tadi bentuk pengorbanan ya. Syariatnya, tauhidnya diaji, maka baru ini proses menuju anak soleh, pribadi dan soleh. Tauhidnya diaji, syariatnya diaji, atau akhlaknya juga dikaji. Nah ini penting. Maka salah satunya dididik dari kecil sunat potong biar sakit, terasa sakit. Mudah-mudahan kita akan jadi anak soleh. Makanya Bapak jangan bosan-bosan. Terakhir, jangan bosan-bosan ya mendoakan kita satu hal lagi ya, satu hal lagi. Kita ini mungkin bersaud. Pesan saya, jangan pernah menceraikan satu muslim pun dari hati kita. Jangan pernah menceraikan satu muslim pun dari hati kita. Mungkin mereka pernah melakukan keburukan atau sedang melakukan keburukan, tapi ada opsi terbaik yang bisa kita pilih. Apa? Minta hidayah untuk kita dan dia. Betul. Jangan malah menuntutnya. Jangan malah menaknya. Ada opsi yang terbaik yang Allah kasih kepada kita. Apa itu? Kita bisa minta hidayah. Kalau bisa nasihatin, nasihatin. Kalau nggak bisa nasihatin, menggalakan dia, doakan. Wujudkan, aplikasikan, implementasikan. Ini kalau lagi khutbah, Allahumma ighfir lil mu'minin wal muslimin, totalitas semuanya, ahlul kiblat, ahlul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu semuanya saudara kita. Mungkin ada yang beda, oke, itu baik, bagus. Kalau nggak beda kasih ya.
Yang tulus, jangan sampai umpamanya saya kesal sama Ustaz Muqarrabin, Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat kecuali Ustaz Muqarrabin, wal jamil muslimin wal muslimat kecuali Ustaz Muqarrabin, gua kesal kepada ya Allah. Ada yang ngomong begitu. Kedua, jangan pernah membenci umat Rasulullah SAW karena Rasulullah amat sangat mencintainya. Jika hati sedang diganggu, hati sedang dihasut oleh si setan, maka buru-buru istighfar. Maka lebih baik kita menata bagaimana mujahadatun nafsi kita perkuat di dalam diri kita. Ku anfusakum, jaga diri kalian, baru wa'alaikum nar. Kasih contoh, ajak dan ajarkan. Kasih contoh, ajak dan ajarkan. Kasih contoh sabar, ajak sabar, ajarkan kesabaran. Kasih contoh menjauhi kedengkian, ajarkan bagaimana. Kasih contoh jangan ada dengki, ajak orang untuk meninggalkan kedengkian, ajarkan bagaimana cara orang menjauhi kedengkian. Contohkan kesabaran, ajak orang kepada sabar, dan ajarkan bagaimana cara untuk menjadi pribadi yang sabar. Ya namanya manusia, ada salah, ada yang namanya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sangat baik sekali kami berikan kepada Kiai Mustafa atas nasihat-nasihatnya kepada kita semua dan ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi silat keberkahan majelis malam hari ini dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Sidi Syekh Pak Muhammad untuk menyampaikan nasihat kepada kedua untuk menyampaikan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu arba'in, nawaitu itikaf, nawaitu riyad, nawaitu sulh, nawaitu uzlah, nawaitu khalwah, hadza majlis lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح للقلوب والفاتح لما سبق سير الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني insyaallah. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Manhaj, yang sama-sama kita azimi, kita cintai Kiai Haji Muhammad bin Aziz. Semoga kepada beliau, kepada santri-santri beliau, kepada yang mencintai beliau, Allah senantiasa berikan kemudahan dan keberkahan. Allah tambah-tambah kemuliaan. Allah mustajabkan doa-doanya. Semoga kita semua yang hadir kumpul pada malam yang indah dan mulia ini dapat berkumpul dengan beliau kelak di yaumil akhir.
Anwar yang insyaallah sebentar lagi beliau akan memimpin zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Mudah-mudahan semoga juga kepada beliau, pada santri-santri beliau, pada orang-orang yang mencintai dan menyayangi beliau, Allah berikan kemuliaan, keberkahan, kemudahan-kemudahan. Semoga kita semua pula Allah kumpulkan sama beliau ini kelak di yaumil akhir. Amin. Lalu yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita sayangi, kita cintai Gus Mehmet yang tadi sudah atraksi berjalan di atas kabel. Setiap kehadiran beliau ini selalu membawa kebahagiaan. Itu khususnya buat saya. Kalau ada beliau saya happy banget. Kalau gue capek luar biasa nih malam, tapi kalau udah ada beliau dah alhamdulillah happy. Karena yang penting kan itu ya, dalam apapun majelis yang penting kita harus bahagia dulu. Karena dalam kebahagiaan itu ada cinta. Lalu juga yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Gus Fajar. Insyaallah hampir kembali dari Gus Jafar, Gus Fajar. Kita doakan dia barusan kemarin ya. Kemudian Allah yarham Habib Jafar ya. Lengkap Tendur Kudus ya. Sama Linda kan meninggalnya itu sudah Kudus. Ya, semoga kepada Gus Jafar, Gus Fajar, dan santri-santrinya Allah muliakan, Allah tambah-tambah keberkahan, Allah mudahkan segala program-programnya, Allah kabul segala hajat-hajat beliau, dan juga semoga kita semua ini senantiasa dikumpulkan bersama beliau kelak di akhirul zaman ya, hari kiamat kelak insyaallah. Karena kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai insyaallah. Dan juga kepada tadi yang kita muliakan, kita hormati yang sebelum ini bicara guru kita Kiai Zainal Ahmad Mustafa, Masya Allah. Walaupun kata beliau tadi posturnya pendek gitu kan, tapi kalau kita sama-sama perhatikan ilmu beliau Masya Allah sundul lagi. Jadi saya sih ingin menyampaikan apa lagi, semuanya sudah disampaikan oleh beliau secara detail, secara hakikatnya, secara itu udah full. Saya tidak usah ngapa-ngapain lagi sebenarnya, selesai. Jadi baik sebelah saya orang tua kita Bapak Haji Kiai Haji Muwafiq, dan semua kepada beliau dan kepada Ustaz seperti Zainal, Allah tambah-tambah kemuliaan, Allah tambah-tambah keberkahan, Allah mudahkan segala hajat-hajat beliau. Semoga kita semua dikumpulkan bersama beliau ini ya, bersama dengan Nabi Muhammad. Yang penting kita semua sehat dulu ya. Masya Allah. Paksa terang benar. Saya gelap kan ya. Alhamdulillah nih kalau kita gelap, kita duduk di tengah-tengah orang soleh, jadi kita terang gitu. Terus juga yang berbahagia, adik kita, anak kita, saudara Andre yang sunatan nih. Selamat ya. Muhammad Jailani Adriansyah ya. Saya tadi titip amplop sama yang Barokin. Mudah-mudahan cukup buat beli permen sama tenor. Ya, kepada Anda Muhammad Jailani Adriansyah bin Bapak Sultamar, semoga kepada Adinda dimudahkan segala hajat-hajatnya, tambah pintar, tambah istiqomah yang penting ya. Nanti ada perubahan setelah ini. Biasanya orang habis sunat makin tinggi biasanya. Kita lihat aja kan. Selain tinggi fisiknya juga semoga
Ustaz tadi tidak bin Ustaz Fairul Anam, dan semoga bertambah-tambah ilmu, makin tinggi ilmunya, istiqomah belajar di sini. Juga kepada semua yang ada di sini, para kiai, para ustaz, para bos, para habaib, para syekh yang saya tidak sanggup menyebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa ta'zim umat saya bersama muslim. Mohon maaf ya, dari sih saya pulang dari Probolinggo. Jadi sekarang naik pesawat itu susahnya setengah mati. Harus ditusuk hidung kita berkali-kali. Syaratnya swab apa namanya? Antigen sekarang. Tusuk sini. Mau berangkat tusuk, pulang tusuk lagi. Jadi gak usah kemana-mana dulu dah sampai semuanya aman. Tidak lupa salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya, dan juga semoga kita semua termasuk umatnya istiqomah ajaran beliau dan semoga kita semua mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita salawat aja ya, yang sudah semua disampaikan. Kita salawatan boleh ya? Salawatan, habis itu kita cepat-cepat singkat mana acara ini itu. Salawat itu tanda cinta kita kepada Rasulullah, yang dibutuhkan cinta. Ya. Salah satu tanda cinta apa? Ya ini kumpul-kumpul kita ini. Ya, karena dalam cinta ada kerinduan. Semakin rindu, semakin pengen kumpul. Kalau kita mencintai Yai Robin, dari jauh aja kita pendam cinta kita. Terus kita ogah datang ke Yai Robin, wah ini cintanya palsu. Cinta tuh harus datang, duduk di sini sama-sama, berkumpul bermajelis. Mau hujan, mau panas, mau badai, mau gimana pun juga kalau cinta semuanya bisa. Jadi saya yakin kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini adalah orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai para kekasih-kekasihnya Allah, mencari para kiai-kiai kita, mencintai para ustaz kita, mencintai para habaib, mencintai para syekh. Semuanya kita saling mencintai sama-sama. Mudah-mudahan. Ini ikhtiar kita, sholawat, mudah-mudahan wabah yang sedang kita alami ini segera sirna dari Indonesia. Jadi kita kalau kemana-mana nggak mesti harus tutup mulut, pakai masker dulu. Nah, saya di pesawat 2 jam pakai masker saya. Ampun katanya. Ya, di pesawat biasanya kasih minum, ini tidak kasih minum lagi. Jadi ngapain di pesawat? Itu susah mau kemana-mana, ke mall aja mesti harus pakai masker, kemana-mana mesti pakai masker. Semoga segera berakhir ini fitnah salat. Kita salat tidak dulu. Wa
Saudara, semoga apa yang kita hajatkan betul kabulkan. Semoga dengan barokah salawat dulu tadi kita semua disembuhkan dari segala macam penyakit, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, dijauhkan dari penyakit berbahaya diri kita, keluarga kita, orang tua kita, guru kita, semuanya. Mudah-mudahan yang didawakan setiap hari kesolat. Demikian dengan fakir, mohon maaf atas segala kekurangan. Maklum saya ini bodoh-bodoh beneran. Yang di tempat sebelah kanan diri saya, sebelah belakang saya, diri saya orang bodoh. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syirul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Yang sama-sama kita muliakan guru dan orang tua kita bersama, sebagian beliau, saya pribadi mengikuti apa yang menjadi apa-apa beliau, termasuk profil kita semuanya, maksud Abah Kiai Junaid Al-Baghdadi. Semoga oleh Allah biasa diberikan syarat panjang umur, tambah mustajab doanya, tambah barokahnya. Dan kami muliakan seluruh majelis guru dan orang tua kita bersama, bagi Haji Muhammad bin Al-Aziz. Amal yang Allah senantiasa diberikan syarat panjang umur, keluarga besar beliau senantiasa di dalam lindungannya Allah, santri-santri beliau di bawah pesantren Al-Aziz tambah-tambah berkahnya oleh Allah. Dan kami muliakan kekasih kami, guru kami, Siti Syefat Muhammad Al-Baghdadi. Semoga oleh Allah beliau juga sama diberikan syarat panjang umur, tambah mustajab doanya, tambah barokahnya. Juga yang kami muliakan juga para kiai, para sepuh, bini sepuh, wabil khususan juga ada Haji Muhafiz, ada Gus Mehmet, ada Gus Faizal, dan seluruhnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Semoga senantiasa semuanya diberikan syarat panjang umur, tambah keberkahannya, tambah mustajab dan doa-doanya. Tidak berpanjang lebar, malam hari ini ayo sama-sama kita makmum buat guru-guru kita, barokahnya para ulama, barokahnya para kiai yang menjadi wasilah
pewaris-pewarisnya para nabi. Semoga kita dengan para orang-orang yang dicintai oleh Allah disambutkan kita dengan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Tidak akan rusak kemuliaannya Allah karena kita ini orang yang rusak menyebut namanya Allah. Tidak akan terhina kita orang-orang yang selama ini banyak dosa. Tidak akan kurang sedikit pun kemuliaannya baginda Rasulullah ketika kita bersalawat kepada beliau. Justru kita beruntung malam hari ini, kita yang banyak dosa, kita yang orang rusak, malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berzikir, menyebut namanya Allah yang maha mulia, menyebut namanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Semoga ini menjadi nur cahaya untuk kita semuanya, sehingga kita semuanya diselamatkan di dunia wal akhirat. Khususan untuk adik kami Muhammad Jelani Andrian Syekh di Bapak Sultan dan Muhammad Zainul Ufaz bin Ustaz Khairul Anam. Semoga oleh Allah beliau yang berkenan adik kami ditambahkan sehat panjang umur, ditambahkan keberkahan ilmunya, bisanya menjadi orang yang bermanfaat kepada seluruh orang banyak, dapat mengangkat harkat martabat nama keluarga besarnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka al-tubi ilahi adini mahabbata wa ma'rifata. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi Yaijulini al-Baghdadi wa ila ruhi Sultanin Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira li abi wa ummi. Astaghfirullahaladzim li abi Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Astaghfirullahaladzim li abi Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lil ustadi astaghfirullahaladzim lil ustadi Astaghfirullahaladzim lil ustadi Astaghfirullahaladzim lil ustadi Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim lil ustadi Astaghfirullahaladzim lil ustadi Astaghfirullahaladzim lil ustadi Astaghfirullahaladzim lil ustadi Astaghfirullahaladzim lil muslimin Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. 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 Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. 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 Astaghfirullahaladzim lil mu'minin
mu'minin wal mu'minat astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi innahu kana ghaffara astaghfirullahaladzim kana ghaffara astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma shalli wa sallim ala wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad as-salatu alaika ya Rasulullah as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah as-salatu alaika ya Rasulullah as-salatu wassalamu Rasulullah as-salatu wassalamu alaika
وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنه لا رضي الله عنه هدير ونبي بسلام السلام سلسلة نسب الدين سلطان أولياء القربان شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وعلى آله وأزواجه وذريته ومرضي ومبيش محمد بن محمد الزهري رضي الله عنه dan Sufyan Syekh yang Baghdadi Syekh Syekh Sahabat di Syekh Sanad Syekh Zabi dan Syekh Nabi Syekh Kira-kira Syekh Binasan Kalimat terjadi dibarakatianhumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu ya Allah bil khususan binadamu min ahwalil salat bil anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal muttaqin wa malaikat muqarrabin sayyidina malaikat jibril malaikat mikail malaikat israfil malaikat israil lahadil hamalatul asmaul istiqamah malaikat barakah malaikat rahmat malaikat hidayah malaikat ruhani malaikat jasmani wa malaikat tafadhul alaihi salam ahli badar ayat al-mutawal madinah al-badri malai lahadil rizalul awliya wa rizalul ghaib barakatian humul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan tadi Allah berkhusus dasar firman menjelaskan awal firman menjelaskan dan satu firman menjadi bertambah tasik malai belajar ya Allah kepada Jawa sebagai belajar ya Allah kecil orang Bekasi sekolah Karawang di baju ditinggikan para belajar dari kepala pikir yang berada Bangkalan dari wafat proyek itu proyek ini mana proyek bisa jadi katakan dapat beberapa abad amat baca di pada mazhar pada sudah habis negara saya itu sudah berbering ke Indonesia pada bagiannya tadi kita baca itu dari cara hadis Habib Mukhtar Qudwa Habib Abu Bakar bin Sa'id bin Sa'id bin Jidan Habib Syekh bin Abu Bakar al-Usman dan Habib Ali bin Abdurrahman al-Habis bin Habib Abdurrahman as-Sallallahu bin Habib Ahmad bin Al-Ahmad al-Ibadah ila hadrat ini Allah bil khusus kepada kampus nasib surat yang tulis itu di sekitar Indonesia dan ila hadrat ini Allah SWT berlari di kota Najib berlaharat dari ya Allah jadi wali agung sunan wali songo wujud abang wujud tekmo berkes sampai wujud tahun dan kerja Allah wujud dan wujud sejati besar jadi wujud Madura Jamil wali-walinya Allah yang dipatai guru-guru kita wabil khususan guru dan orang tua kita banyak jadi dalam Baghdadi. Semoga barokahnya para alim ulama, barokahnya wali-walinya Allah. Malam hari ini keberkahannya Allah tumpahkan di pondok pesantren Al-Haji sini. Dan semoga barokahnya wali-walinya Allah Allah turunkan kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Dibarakati humul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan untuk guru kita masing-masing yang masih ada khusus bagi jenderal Al-Baghdadi. Semoga ya Allah guru kita semuanya masing-masing diberikan sehat panjang umur, tambah keberkahannya, tambah mustajab doanya, tambah karomahnya, keluarga besarnya senantiasa di dalam lindungan dari kita ya Allah. Juga orang tua kita yang masih ada, semoga sama oleh Allah disehatkan badannya, ditambah kekuatan Islamnya, dimustajab dan seluruh doa-doanya. Guru dan orang tua kita masing-masing sama tambah diangkat derajatnya oleh Allah. Barokah guru, barokah orang tua Allah turunkan kepada kita supaya hadir. Dibarakatianhumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khususan kakek buyut leluhur kita yang telah mendahului kita, kakek muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, semua ahli kuburnya masing-masing. Semoga ya Allah kakek buyut yang diampuni oleh Allah, dilapangkan di alam barzahnya, dan semoga oleh Allah dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah, dikumpulkan
dalam barisannya para kekasih-kekasihnya Allah, mendapatkan sahabatnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bil khususan seluruh para alim ulama yang hadir di tempat ini, wabil khususan Syekhul Majlis tempat ini, guru kami, guru kita semuanya, bagi Haji Mubarak bin Aziz. Semoga ya Allah senantiasa ditambah-tambah mustajab doanya, tambah barokahnya, tambah aromanya. Santri-santri yang ada di Al-Ajiz keluar dari pondok pesantren Al-Ajiz dijadikan orang-orang yang bermanfaat buat orang banyak. Ilmunya ditambah-tambah barokah. Apapun yang menjadi sepak terjangnya guru dan orang tua kita Haji Mubarak bin Al-Ajiz, semua usahanya diberikan mudah, berkah, lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semuanya wabil khususan para kiai, para alim ulama, khususan Sidi Syekh Muhammad Al-Banjari, juga Gus Mehmet, Gus Fajar, semuanya, Gus Muafiq yang hadir malam hari ini, para alim ulama, para kiai, mereka semuanya bawa barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga barakahnya para alim ulama, para kiai ini nyikat kepada kita semua yang hadir. Dan tadinya lemes, malas buat pengajian, malas buat ibadah, sampai barokah dari para alim ulama yang punya energi keyakinan kepada Allah ini, kita kebagian berkahnya jadi semangat ibadahnya, jadi tambah mantap tetap imannya kepada Allah. Dan semoga semua yang hadir malam hari ini, apapun yang menjadi hajatnya, wabil khususon dari anak kami Muhammad Jalan yang lihat sahabat Bapak Sultamar Muhammad Zaidul Ufat bin Ustaz Khairul Anam yang baru didikan ini, semoga Allah jadikan putra yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi putra yang dapat mengangkat harkat martabat nama keluarga besarnya, bermanfaat untuk bangsa, negara dan agamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diri kita dan keluarga kita masing-masing, semoga semua yang ada di tempat ini sama diampuni dosanya oleh Allah, ditambahkan kekuatan iman Islamnya. Semoga yang ada malam hari ini hatinya senantiasa dibersihkan oleh Allah dari sifat takabur, dari sifat iri, dari sifat macam-macam penyakit hati. Dan semoga oleh Allah kita yang hadir malam hari ini selamatkan dunia dan akhirat. Yang hadir malam hari ini diberikan barakah dalam rumah tangganya, barakah keturunannya Allah jadikan soleh dan solehah. Apabila yang hadir di tempat ini ada yang sakit, baik sakit jasmaninya, sakit rohaninya, semoga Allah berikan kesembuhan. Apabila yang hadir di tempat ini ada yang usaha, Allah lancarkan usahanya. Yang hadir dari gunung meletus, selamat dari banjir tsunami, selamat dari kemarau panjang, selamatkan oleh Allah dari penyakit maut, diselamatkan dari COVID-19, dan semoga semua yang terjangkit COVID-19 diberikan sembuh oleh Allah, dan semoga COVID-19 cepat diangkat dari bumi kita bersama Indonesia, dan semoga negara kita diselamatkan dari cekcok perang saudara, selamatkan dari cekcok perang antar negara, dan semoga semuanya rakyat Indonesia dimakmurkan oleh Allah. Pejabat-pejabatnya semuanya dari RT RW sampai seluruh menteri-menterinya, jajarannya sampai dengan kepala negara diberikan sehat panjang umur, dibimbing hatinya oleh Allah sehingga dapat membawa negara kita menjadi negara yang baldatun, thayyibatun walaupun ghafur. Ibarakatianhumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abdul dzikri wa amanahu la ilaha illallah hayyul wujud la ilaha illallah hayyul wujud la
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من
ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله يا ارحم الراحمين ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله يا ارحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam. Kami sampaikan terima kasih kepada Kiai Iwan atas surat Sidi Syekh Fiyad Muhammad yang telah mengambil doa dan dari Syekh yang berasal dari Hakim. Semoga hajat kita semua yang ada di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada ada Muhammad Andriansah, semoga cepat sembuh dan semangatnya menjadi orang yang soleh dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri sebagai mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.